Bapak Ibu sekalian, kami sekarang berada di daerah lahan rawa Demplot Food Estate di Belanti Siam. Nah, di samping saya ada Menteri Tani yang merangkap juga PPL, Pak Dwi. Kita akan mengadakan bincang-bincang Pak Dwi ya tentang masalah food estate dan khususnya tentang kelompok P3A ya. Jadi kita tahu bahwa Belanti Siam menjadi salah satu lokasi food estate lahan rawa Kalimantan Tengah, di mana di sini kita ada 1000 hektar demplot dari Badan Litbang. Kemarin sudah dikunjungi oleh Bapak Presiden ya, Pak Jokowi beserta dengan Pak Menteri Pertanian, dan beliau cukup kagum melihat hamparan luas sawah di Belanti Siam ini. Nah, mungkin Pak Dwi bisa bercerita bagaimana begitu maju perkembangan pertanian di sini, khususnya tentang tanaman pangan. Silakan Pak Dwi. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Dwi Hadi Prayitno selaku penyuluh di Desa Belanti Siam sekaligus Menteri Tani di Kecamatan Panibatu. Ya, kebetulan kita berada di Desa Belanti Siam di areal plot 1000 hektar Litbang ini. Kegiatan food estate ini sebelumnya berawal dari beberapa gagasan dari pejabat-pejabat terkait dengan memunculkan food estate ini. Jadi kebetulan di Desa Belanti Siam menjadi sentra of excellence-nya, demplotnya Litbang itu ada 1000 hektar. Berkaitan dengan perkembangan pertanian yang ada di Desa Belanti Siam khususnya dan Kecamatan Panibatu pada umumnya, ini berawal dari kerjasama dari semua pihak, dari baik pihak pertanian, pihak dinas terkait, itu saling mendukung, bersinergi untuk memajukan pertanian di Pulang Bisu ini. Kira-kira luas lahan sawah di Panibatu Pak, itu berapa Pak Menteri? Luas lahan baku di areal Panibatu ini ada 14.000 hektar. 14.000 hektar. 14.000 hektar. Kalau Belanti Siam? Kalau Belanti Siam sendiri untuk lahan sawahnya ada sekitar 2.250 hektar. 2.200. Jadi cukup luas ya? Cukup luas lahan di sini ya. Luas wilayahnya kalau Panibatu ini 2.500 hektar. 2.500 hektar. Sawahnya sendiri. Luas wilayah sawah dan di pekarangan yang ada tanaman pangannya itu berkisar 2.250 hektar. Itu Belanti Siam ya. Belanti Jadi kalau Belanti Siam ini kan satu desa dari 16 desa yang ada di Kecamatan Panibatu. Nah, kemudian di Panibatu sendiri yang jadi sawah itu 14.000 nggih tadi. Lahan baku sawahnya. Lahan baku sawahnya. Yang ditanami kira-kira ada berapa persen dari untuk sawah baku? Saat ini hampir bisa dikatakan 50% itu ada tanaman pangan. Tanaman pangan 50%, jadi sekitar 7.000 ya, satu kecamatan ya. Jadi ini salah satu wilayah yang sangat luas ini. Dwi, awal-awalnya tentu ceritanya panjang ini ya. Jadi sebelumnya kan saya tahu ini dibukanya tahun 1983-an ya dulu ya. Zaman masih apa ya, pembukaan persawahan pasang surut, itu programnya dari Kementerian PU dulu. Nah ini kan salah satunya. Terus tentu ada apa namanya cerita sebelum sampai kepada menjadi areal food estate ini.
Dulu mungkin sawah-sawah di sini sempat ditinggalkan ya, atau bagaimana ceritanya? Gimana? Benar yang dikatakan Bapak tadi. Awalnya penduduk di sini rata-rata mata pencariannya adalah merantau. Jadi nambang di daerah atas sana, Pak. Daerah Katingan ya? Mungkin. Di Katingan. Katingan ya. Ada beberapa orang petani yang menekuni di bidang pertanian itu berhasil, bisa dikatakan berhasil. Ya. Nah, ngajak teman-temannya yang biasa merantau ke sana kemari itu, Pak, untuk membuka lahannya, membuka lahan kembali yang dulunya pernah dimanfaatkan dan ditinggalkan itu dicoba diolah kembali. Tahun berapa kira-kira itu, Pak? Artinya, itu sekitar tahun 2000-an, Pak. 2000-an. Jadi aktivitas pertanian itu dimulai tahun 2000-an ya. Tahun 2000-an itu masyarakat di Desa Belantisiam ini banyak yang balik untuk olah lahannya tersebut. Karena tambang juga sudah mulai turun ya, mungkin hasilnya ya. Oh, begitu ya ceritanya ya. Tapi begitu cepat maju ya. Jadi sekitar berapa tahun setelah itu bisa tanam baik hasilnya, dan mungkin ada ini juga ya. Mula-mulanya bagaimana bisa? Jadi mula-mulanya gini, Pak. Dulu permasalahan yang paling istilahnya urgent itu keasaman tanah. Berkonsultasi dengan ahlinya, baik di bidang pertanian maupun PU yang selaku menormalisasi saluran ya. Jadi tata airnya diperbaiki dulu ya. Tata airnya itu, dan solusinya adalah yang pemberian amilioran itu, Pak. Pemberian amilioran juga. Pemberian kapur ya. Dirasa efektif. Nah, petani langsung istilahnya mengadopsi teknologi itu. Iya. Jadi itu juga tidak lepas ya, Pak Dwi ya, kira-kira ya. Ada semacam kekompakan ya. Artinya kelompok P3A ini apakah ada peran khusus di dalam pengaturan air di sini? Nah, ini kembali ke tema kita ini, fokus grup hari ini. Kalau itu dulunya gini, Pak. Jadi kelompok pengguna air itu bekerja sama, misalkan saluran itu tersumbat atau itu mereka gotong royong untuk menormalisasi, membersihkan saluran tersebut gitu. Nah, terkait dengan ini tadi P3A, kira-kira bisa memberikan gambaran nggak? Karena hari ini kita akan mengadakan fokus grup nih tentang penguatan P3A nih yang ada di sini. Jadi di sini saya dapat informasi ada 4 kelompok P3A. Dari 4 itu ada 2 yang memang betul-betul aktif, tapi ada 2 kelompok yang mungkin masih perlu penguatan ya. Kira-kira bisa cerita itu. Nah, sesuai tema kita hari ini nih tentang fokus grup kita. Ya, terkait P3A ini, Pak, yang 2 itu aktif, yang mereka merasa memiliki rasa tanggung jawab bersama, itu merasa ada kesatuan visi dan misi mereka untuk membangun desa itu, muncullah istilahnya rasa tanggung jawabnya itu, Pak. Nah, ini berkaitan dengan pelatihan hari ini, memang diakui ada 2 kelompok tani ini kepengurusannya sudah bisa dirasa perlu di permajaan lah, Pak. Karena pengurusnya masih sesepuh yang dulu yang saat ini mungkin tidak segesit dan selincah dulu, Pak. Jadi perlu permajaan kepengurusan di dua kelompok P3A itu, Pak. Kalau sekecamatan ada berapa kelompok P3A, Pak, kira-kira, Pak? Nah, kalau data yang saya terima, saya belum tahu secara persisnya, Pak. Tapi yang jelas setiap desa itu ada ya. Seperti di Gadabung itu saya tahu ada 1 P3A. Di Gadabung, desa Gadabung ya, desa sini ya. Gitu, ada Belantisiam. Ada 1 desa lagi yang Cempaka ya, seberang itu.
Itu masuk di desa Siam, Pak. Di Siam ya. Oh iya ya. Nah, jadi hari ini kita akan mengadakan fokus group. Kita juga mengundang pihak DWS Balai Wilayah Sungai 4 Palangkaraya yang mempunyai wewenang di dalam pengelolaan air di sini. Dan kita juga hari ini mengundang Ibu Kepala DPP Pandi Batu. Mudah-mudahan beliau hadir. Dan hari ini kita akan kumpul dengan para pengurus kelompok 3A di sini untuk membicarakan tentang bagaimana P3A ini bisa kuat nanti ya Pak Dwi ya. Nah, kira-kira harapan Pak Dwi gimana Pak Dwi ke depannya ini tentang food estate ini setelah kita ini berjalan berapa bulan ya, sejak mulai April kita nyatakan ya bahwa ada food estate di Blanci Siam ini. Kedepannya gimana kira-kira? Apakah ada prospek atau mungkin ada beberapa catatan ya yang perlu diperbaiki bagi apa ya, bagi pemerintah lah. Silakan Pak. Jadi harapan saya bagi kelompok P3A ini harus ada penguatan kembali, pendampingan mereka dalam berbagai kegiatan. Harapannya sih sering-sering dari pihak terkait yang membina P3A ini terus memberikan masukan dan pendampingan kepada mereka itu. Harapannya ya. Saya melihat kemarin musim kemarau panennya melimpah sekali di sini Pak Dwi ya. Kira-kira produktivitas rata-rata yang kemarin berapa Pak? Kira-kira? Kalau rata-rata kemarin di ring 4 sampai 5 ton Pak. 4 sampai 5 ton ya. Itu paritas unggul semua nggih. Dan sudah 2 kali tanam setahun nggih. Benar Pak. Berapa luas Pak? Semua yang 2 kali tanam setahun di sini atau berapa persen kira-kira? Di Kecamatan Pandi Batu 90%. 90% IP 200. Itu mulai tahun berapa ya IP 2 itu? Apa sudah ada food estate ini sebelumnya? Jauh sebelumnya sudah melaksanakan IP 200 Pak. IP 200, jadi di ya. tahun 2000-an itu sudah melaksanakan IP 200. IP 200. Nah, ini kembali lagi ke masalah kelembagaan ini. Kan ini nanti food estate ini berbasis korporasi petani nanti. Kira-kira gimana Pak? Menurut Bapak ini apakah sudah ada semacam apa ya informasi tentang korporasi ini? Ya. Jadi berkaitan dengan korporasi, dari semua lembaga yang nantinya akan mendampingi atau memunculkan korporasi ini mengumpulkan informasi-informasi dari bawah dulu Pak. Jadi sumber daya apa aja yang ada di bawah ini dikumpulkan, baik itu SDM-nya dan lembaga-lembaga yang sudah ada di sini gitu. Nah itu nah selanjutnya nantinya akan kita bertemu, duduk bersama, rencananya hari Rabu besok Pak. Rabu besok ada itu akan kita gagas bersama bentuk korporasi seperti apa yang akan ditumbuhkan gitu Pak. Jadi baik sekali ini ya. Jadi apa namanya kita akan menggali dulu informasi dari bawah ya. Dan karena mungkin sebetulnya sudah terbentuk ya secara tidak langsung korporasi yang ada ya, cuma belum apa namanya istilahnya itu belum mantap, belum mantap. Terima kasih Pak Dwi. Sama-sama Pak. Dan saya merasa senang sekali berada di sini di daerah ini karena apa namanya aktivitas pertanian dari hari ke hari berjalan menimbulkan rasa bangga, rasa senang ya.